I don't ever slow up. Got no love for the fakeness. Wanna play tough, hate this, I'll always show up. Welcome back to my channel, Digital I Edu. got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa pengangkatan honorer jadi P3K segera terwujud, dan Sri Mulyani resmi kirim nominal gaji terbaru untuk honorer Satpam serta pengemudi se-Indonesia. Alhamdulillah naik. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Rapat pembahasan tentang PP Manajemen ASN yang terbaru sudah mulai mengarah kepada pembahasan pengangkatan P3K. Sebagaimana perintah Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, untuk tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paling lama Desember 2024. Permulaan pemerintah akan segera merealisasikan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K melalui seleksi CASN 2024. Meskipun seleksi CAS 2024 bagi tenaga honorer hanyalah formalitas dan mereka mendapat prioritas. Namun tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K dengan mudah seperti halnya janji tersebut. Hanya ada beberapa kategori tenaga honorer yang diprioritaskan pada seleksi CASN 2024. Prioritas pengangkatan tenaga honorer ada pada beberapa kategori, yaitu: pertama, tenaga honorer administrasi sekolah. Kedua, tenaga honorer guru dan dosen. Ketiga, tenaga honorer kesehatan. Keempat, tenaga honorer pertanian. Dan kelima, tenaga honorer di bidang profesional lainnya. Pemerintah melalui Kemenpan RB dan BKN akan membuka formasi P3K khusus tenaga honorer, dengan prioritas penuh. Terdapat sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang sudah diverval BKN yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Kementerian Pan-RB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu, ungkap Menpan RB Azwar Anas. Kabar lain yang tidak kalah penting bahwa kita patut mengucap syukur alhamdulillah, mulai tahun ini Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memberikan jumlah gaji baru kepada honorer se-Indonesia yang mengalami kenaikan. Sri Mulyani resmi menetapkan kenaikan gaji honorer se-Indonesia dalam PMK nomor 49 tahun 2023. Honorer Satpam dan pengemudi di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi. Lalu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Sebelum PMK nomor 49 tahun 2023 terbit, gaji bagi honorer Satpam dan pengemudi di 10 provinsi tersebut hanya berkisar 1,9 juta rupiah hingga 2,4 juta rupiah saja. Lalu, sesudah PMK nomor 49 tahun 2023 terbit dan berlaku di tahun ini, gaji bagi honorer Satpam dan pengemudi di Pulau Sumatera mencapai 2,8 juta rupiah hingga 4,2 juta rupiah. Selanjutnya untuk honorer Satpam dan pengemudi di Pulau Jawa. Pulau Jawa terdiri 6 provinsi diantaranya Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sebelum dinaikkan Sri Mulyani, gaji yang diperoleh honorer Satpam dan pengemudi di Pulau Jawa hanya berkisar 1,8 juta rupiah hingga 3,3 juta rupiah.
Nah, setelah kenaikan gaji yang diperoleh honorer satpam dan pengemudi di 6 provinsi tersebut mencapai 2,4 juta rupiah hingga 4,1 juta rupiah. Honorer satpam dan pengemudi di Bali, NTB, dan NTT. Sebelumnya, honorer satpam dan pengemudi di Bali, NTT, dan NTB hanya menerima gaji sebesar 1,8 juta rupiah hingga 2,1 juta rupiah. Dan alhamdulillah, setelah kenaikan gaji bagi honorer satpam dan pengemudi di Bali, NTT, dan NTB sebesar 2,5 juta rupiah hingga 3,2 juta rupiah. Honorer satpam dan pengemudi di Pulau Kalimantan. Untuk Pulau Kalimantan itu sendiri terdiri dari 5 provinsi, di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Sebelum naik, gaji bagi honorer satpam dan pengemudi di 5 provinsi tersebut berkisar 1,9 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Dan setelah resmi naik, nominalnya berubah menjadi 3,1 juta rupiah hingga 4,1 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah honorer satpam dan pengemudi di Pulau Sulawesi. Ada 6 provinsi di Pulau Sulawesi, di antaranya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sebelum naik berkisar antara 1,9 juta rupiah hingga 2,6 juta rupiah. Namun setelah resmi naik, gaji bagi honorer satpam dan pengemudi di pulau ini mencapai 3,4 juta rupiah hingga 4,2 juta rupiah. Ternyata masih ada lagi, yaitu gaji bagi honorer satpam dan pengemudi di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sebelum naik, gaji bagi honorer satpam dan pengemudi di 4 provinsi tersebut hanya 2 juta rupiah hingga 2,6 juta rupiah. Setelah ada kenaikan menjadi 3,3 juta rupiah hingga 4,6 juta rupiah. Selanjutnya pemerintah resmi memekarkan Pulau Papua. Hingga di Pulau Papua memiliki penambahan provinsi, di antaranya Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Sesuai PMK nomor 49 tahun 2023, honorer satpam dan pengemudi di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan mencapai 4,1 juta rupiah hingga 4,6 juta rupiah. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.